ibnu inilah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan meridai Allah taala terhadap dirinya, mau menyimak nasihat-nasihat Imam Ali bin Abi Thalib, orang yang dipuji sama Nabi. Wa aqdahum Ali ibnu Abi Thalib. Di sahabat-sahabat itu secara umum dipuji sama Nabi. Kata Nabi, ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku laksana bintang-bintang. Jadi begitu mulianya sahabat digambarkan laksana bin ashabi kan nujum. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Bi ayyihim, dengan yang mana saja dari mereka, iqtadaitum kalian tiru mereka, ihtadaitum berarti kalian telah mendapatkan hidayah. Jadi jalan hidup yang benar itu dengan cara qudwah kepada para sahabat. Ashabi kan nujum, sahabat-sahabat itu kan nujum laksana bintang-bintang. Bi ayyihim, dengan yang mana saja, iqtadaitum dari mereka kalian tiru mereka cara hidupnya, ihtadaitum mendapatkan kalian hidayah. Itu secara umum. Untuk realnya bagaimana cara hidupnya dipuji satu persatu. Jadi secara umum dipuji dengan kalimat tadi, satu persatu dipuji. Wa arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Wa arhamu, dan paling sayang. Wa arhamu ummati, dan yang paling sayang dari umatku, bi ummati terhadap umatku, Abu Bakrin adalah Abu Bakar. Jadi sahabatku yang paling sayang terhadap umatku adalah Abu Bakar. Yang paling sayang daripada umatku terhadap umatku adalah Abu Bakar. Begitu sayang, semua hartanya dihabiskan semuanya untuk Allah dan Rasul dan untuk Islam. Sampai Rasulullah pernah bertanya, ma abqaita laka ya Abu Bakr? Ma abqaita laka, apa yang masih engkau sisakan untuk dirimu hai Abu Bakar? Kau masih punya apa ya Abu Bakar? Qala Allahu wa rasuluh. Yang saya punya cuma Allah dan Rasul sekarang. Udah kagak punya apa-apa sekarang. Yang saya punya cuma Allah dan Rasul. Ma abqaita laka ya Abu Bakrin, apa yang kau sisakan untuk dirimu? Allahu wa rasuluh, Allah dan Rasulnya yang saya punya. Yang lain harta sudah habis. Bahkan dalam sebuah catatan, konon 75% sertifikat tanah di Mekah itu, ya, salah satunya atas nama Khadijatul Kubra dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. 75% sertifikat tanah. Kalau sekarang bahasa sertifikat tanah dia atas nama Khadijatul Kubra dan Abu Bakar As-Siddiq. Sama juga provinsi Banten tuh 75% atas nama Aseng semuanya tuh. Udah nggak ada punya pribumi, 75% wilayah Banten tuh. Tuh lihat tuh. BSD, Sumarekon, segala macam semuanya tuh habis 70% udah punya Aseng semuanya. Nah, Abu Bakar ini termasuk orang kaya, Pak. Sampai ketika beliau ikrar syahadat, habis semuanya hartanya dihibahkan untuk Allah dan Rasulnya. Sampai Abi nanya, ma abqaita laka ya Abu Bakar, apa yang kau masih sisakan untuk dirimu? Apa yang masih kau punya? Allah, yang saya punya cuma Allah dan Rasul. Kita sehebat-hebat kita, Pak, sadar dengan orang jadi orang soleh, enggak semuanya kita habiskan untuk Allah dan Rasul. Ya, andai kata punya kontrakan 10 pintu nih, 3 pintu aja kita sisain dah buat sehari-hari anak sekolah, buat jajan anak-anak 3 pintu gitu. Saking yakin itu Allah dan Rasul dan yang lain. Kalau orang kaya yang kita punya Allah yang maha kaya. Kalau kita punya kekayaan tapi ada yang maha kaya, makanya Allah dan Rasulnya saja. Allah, kalau kita kaya, Allah, saya punya yang maha kaya aja, Allah tuh saking yakinnya. Maka hidupnya nggak terlantar bahagia meskipun seluruhnya sudah diberikan untuk Allah dan Allah wa Rasul. Dipuji itu arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin, yang paling sayang dari umatku terhadap umatku adalah Abu Bakar. Yang kedua Umar, wa asyadduhum fi amrillahi Umar bin Al-Khattab. Wa asyaddum, dan orang yang paling tegasnya di dalam urusan agama Allah Umar ibn Al-Khattab. Jadi sahabat yang paling tegas dalam urusan agama adalah Umar ibn Al-Khattab. Dalam soal amar ma'ruf, kan cintanya amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam catatan sejarah, sebelum Umar ikrar syahadat itu sahabat ngeri, Pak. Ngeri sholat berjamaah di Masjidil Haram itu ngeri. Baru ketahuan Umar dibunuh betul, Pak. Ya, sudah ketika beliau syahadat masuk Islam baru sahabat itu pada sholat berjamaah. Dan tokoh-tokoh Quraisy sekarang di Arab juga tuh.
tiarap juga dengan Umar, ngeri juga. Wah, orang yang jawaranya kita masuk Islam nih. Akhirnya yang mereka yang lain-lain juga pada tiarap juga, ngaling-ngaling dikit dah, nggak berani ngadapin Umar. Sebab jangankan manusia, sampai Rasulullah pernah bersumpah, wallahi yabnal Khattab ma laqiyaka syaitan illa wasalaka fajjan ghaira fajjika. Jangankan manusia, setan aja takut sama Umar, Pak. Nabi ya wallahi yabnal Khattab, demi Allah wahai putranya Khattab, ma laqiyaka syaitan, tiada berjumpa denganmu setan illa wasalaka fajjan ghair, melainkan dia akan menempuh jalan tempuh selain jalan yang kau tempuh. Orang tua nggak mau amprogan, nggak mau papasan, nggak mau pruis, Pak. Setan itu nggak mau ketemu. Kalau ketemu Umar kabur semua itu. Sampai andai kata setan itu udah kumpul di kantor RW, lagi pada main gaplek nih, 3 tuh kabur semuanya sampai kantor RW-nya rubuh kalau Umar lewat. Itu Umar Ibnu Khattab. Kalau Umar kita malah dipanggil, Mar mau kemana lu? Mau ngaji gua, kurang 1 Umar nih, mampir si Umar karena kurang 1, suruh ngocok gaplek lagi si Umarnya. Itu Umar kita tuh. Kalau Umar Ibnu Khattab, jangankan orang, setan aja tak kabur. Maka dalam riwayat Nabi pernah nangkep jin dan ikat di tiang Masjidil Haram. Sebelum subuh Nabi lepas tuh jinnya. Khawatir kalau ketemu Umar subuh habis dah, benjut dah, dipukulin mau Umar, babak belur dilepasin. Sebelum ketemu Umar Ibnu Khattab, begitu tuh dipuji, wa asyadduhum fi amrillah Umar Ibnu Khattab, dan yang paling tegasnya dalam urusan agama Allah adalah Umar Ibnu Khattab. Umar Ibnu Khattab tuh ada satu tuh. Jadi kalau orang amar ma'ruf nahi munkar tuh Umar tuh. Jadi kita lihat penceramah yang itu, Umar tuh. Yang ketiga, wa asdaquhum hayaan Utsman bin Affan, dan sahabatku yang paling benar-benar malunya adalah Utsman. Tuh belajar tuh orang-orang sekarang yang tidak tahu malu tuh. Yang tidak tahu malu, pasalnya nggak ada, dipaksakan pasal-pasal yang nggak memenuhi syarat, usia 40 tahun dicari pasal, asal pernah menjadi pejabat daerah, pernah jadi wali kota, menjadi gubernur, camat, lurah gitu, boleh dah jadi wakil presiden. Orang sekarang nggak ada tahu malunya, habis semuanya dikit. Nah, belajar dari Utsman tuh untuk menurunkan rasa malu. Wa asdaquhum hayaan Utsman, dan yang paling jujur rasa malu adalah Utsman bin Affan. Sampai dalam sebuah riwayat ketika Nabi Rasulullah kumpul dengan Abu Bakar dan Umar lagi kumpul tuh, bertiga. Nabi masih memperlihatkan betisnya, Bang. Betis kan bukan aurat. Aurat itu antara pusar dan lutut. Nabi masih melihatkan betisnya nih. Duduk bertiga. Ketika Utsman bin Affan masuk, Nabi tutup betisnya tuh, tutup. Aisyah komentar, ya Rasulullah, tadi bersama ayahanda Abu Bakar dan sahabat Umar, baginda memperlihatkan betis. Kenapa ketika Utsman bin Affan masuk baginda menutup, buru-buru nutup betis? Kata Nabi, aku malu kepada manusia yang malaikat aja malu sama dia. Kata Nabi, aku malu kepada manusia yang malaikat Allah saja malu kepada Utsman. Malaikat aja malu kepada Utsman, saking pemalunya Utsman bin Affan. Maka kenapa aku tidak punya rasa malu? Ditutup buru-buru Nabi. Tuh, orang sekarang belajar malunya sama Utsman bin Affan, karena orang sekarang tidak tahu malu, habis malunya semuanya, ya, habis malunya tuh, gak ada tahu malunya, ya, cawe-cawe segala macam tuh, ya, maksa-maksain, nggak memenuhi syarat usia, dicari dah pasal-pasalnya. Maka disebut Indonesia, kalau Amerika paman Sam, kalau Indonesia paman Utsman. Kalau negeri Amerika paman Sam, kalau di Indonesia paman Utsman, namanya itu. Tidak ada rasa malunya. Belajar rasa malu pada Utsman bin Affan. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib dipuji, wa aqdahum Ali ibnu Abu Thalib, dan sahabatku yang paling bisa menjanjikan penegakan keadilan Ali bin Abi Thalib. Andai Ali bin Abi Thalib masih hidup, kita angkat jadi ketua MK, Pak. Kita angkat jadi jaksa agung, kita angkat jadi Kapolri, karena yang paling menjamin rasa adil, wa aqdahum Ali ibnu Abi Thalib, dan sahabatku yang paling bisa menjamin qadha, keadilan, peradilan, Ali bin Abi Thalib. Terus dipuji tuh, Ali Masya Allah orangnya adil benar memutuskan perkara. Sampai ketika ada kasus ada perempuan ngaku diperkosa gitu ya. Perkosa. Imam Ali cuma lihat bajunya diperiksa. Ini bukan air mani, Imam Ali buktikan ini ternyata bukan air mani ini. Cuma cairan biasa karena disiram. Oh, bohong saudara nih, ini bukan air mani, ini air biasa karena disiram beliau, Imam Ali.
Itu Ali bin Abi Thalib membuktikan kasus terjadi perkosaan atau tidak. Perempuan itu ngaku diperkosa, ini ada katanya bekas cairan mani. Dituang baju, oh ini bukan mani, ini bukan mani, air biasa ini, itu terbukti. Makanya kalau masih ada hidup, wa aqdahum Ali bin Abi Thalibin, dan yang paling bisa menjamin penegakan keadilan Ali bin Abi Thalib. Kita angkat jadi apa dia? Ketua MK atau ketua KPU dah, ketua Bawaslu atau hakim agung atau jadi jaksa agung atau jadi Kapolri dah, kita biar ini menjamin penegakan hukum. Abu Dzar dipuji juga tuh Abu Dzar. Wa a'baduhum Abu Dzarrin al-Ghifari, dan sahabatku yang paling ahli ibadah. Padahal kalau kita lihat semua sahabat ahli ibadah, tapi yang a'bad, yang paling ahli ibadah Abu Dzarrin al-Ghifar. Orangnya begitu tinggi, Pak. Abu Dzar itu orangnya pendek. Maka kita dalam riwayat ketika beliau akan memetik kayu siwak, itu siwak tuh pohonnya pohon arok namanya. Pohon arok tinggi nih. Abu Dzar pendek, dia pengen metik, lompat tuh, jatuh, ditertawakan pada sahabat tuh. Ya pendek, minta tolong yang tinggian dong gitu ya, enggak. Jadi mau jambret kayu arok, dia lompat, jatuh karena enggak tinggi Abu Dzar tuh. Karena jatuh ditawain sama sahabat Nabi, marah tuh. Kata Nabi, kebajikan yang dikumpulkan oleh dua kaki Abu Dzar belum pernah bisa dikalahkan oleh kebaikan kalian. Tuh dua kaki yang dihasilkan oleh Abu Dzar dengan kebaikannya belum tentu bisa dikalahkan oleh kebaikan kalian. Kan disebut a'baduhum, yang paling ahli ibadah Abu Darda. Yang selanjutnya disebut Abu Dzar wa azhaduhum Abu Dzarrin al-Ghifari. Sahabatku yang paling zuhud itu adalah Abu Dzar al-Ghifari. Sahabatku yang paling zuhud tuh, yang tarkud dunia li ajlil akhirah, meninggalkan dunia untuk tujuan akhirat, zuhud. Yang paling zuhudnya sahabat wa azhaduhum Abu Dzarrin al-Ghifari, dan yang paling zuhudnya dari sahabatnya adalah Abu Dzar al-Ghifari. Semuanya dipuji tuh, masya Allah. Ya, itu sahabat orang per orang dipuji, secara umum dipuji. Ashabikan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Nah, sekarang kita akan menginjak nasihatnya Ali, ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang dipuji oleh Nabi, aqdahum ya. Min kalamihi radhiyallahu anhu, sebagian daripada kalamnya, omongannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Laisal khairu ayyaksura maluka wa waladuka. Laisal khairu, bukanlah kebajikan itu, tidak disebut kebajikan, ayyaksura, bahwa banyak, maluka, hartamu, wa waladuka, dan anakmu. Yang namanya kebaikan itu bukan karena banyak harta dan banyak anak. Laisal khairu ayyaksura maluka wa waladuka. Bukanlah kebajikan itu banyak hartamu dan banyak anakmu. Jadi yang namanya kebajikan itu bukan karena banyak harta dan banyak anak. Walakinil khairu, akan tetapi kebajikan itu ayyaksura, bahwa banyak, amaluka, amal. Kalau dibilang banyak amal, bukan banyak harta. Kan banyak kan hartanya banyak, anaknya banyak itu bukan banyak harta dan banyak anak. Banyak itu banyak walakinil khairu, akan tetapi kebajikan itu ayyaksura, bahwa banyak, amaluka, amalmu yang banyak. Bukan harta dan anak. Kita kan selama ini bahasanya, wah anaknya banyak, hartanya banyak. Banyak itu masya itu orang amalnya banyak banget, di sini dia infak, di sini dia wakaf, di sini sedekah. Itu yang disebut banyak. Kebaikan itu banyak amal, bukan banyak harta, bukan banyak anak. Jadi ini perbanyak amal, bukan perbanyak harta dan bukan perbanyak anak, perbanyak amal. Ibadah, sholat berjamaahnya, ya, terus segala macam ngajinya, amal ya, infak sodakonya. Walakinil khairu, akan tapi kebajikan itu katanya ayyaksura amaluka, bahwa banyak amalmu. Yang kedua, wa ya'dhuma ilmuka, dan agung ilmumu, mulia agamamu, mulia ilmumu. Banyak amalmu, wa ya'dhuma, dan menjadi agung ilmuka, ilmumu. Jadi yang namanya kebaikan itu banyak amal dan agung ilmumu. Wala khaira fid dunya, dan tidak ada kebajikan fid dunya, di dunia ini, illa, kecuali li ahadi, bagi salah satu, rajulain, dua orang. Wala khaira, dan tidak ada kebajikan fid dunya, di dunia ini, illa, kecuali li ahadi rajulaini, bagi salah satu dari dua orang. Ini kebajikan ada di sini nih. Man dia rajulun, seseorang, adznaba dzunuban, yang telah melakukan dosa-dosa.
Rajulun seseorang aznaba dzunuban yang telah melakukan dosa-dosa, fahuwa maka kemudian ia yatadaraku menyusul dalika menyusul dosa-dosa ya, menyusul yang demikian bitaubatin dengan taubat. Itu kebaikan di dunia ini enggak ada kecuali milik dua orang. Seseorang pertama seorang berbuat dosa maka ia menyusul dalika yang demikian dosanya bitaubatin dengan taubat. Berdosa dia susul tuh dosanya dengan taubat. Itu maksudnya itu wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin gitu. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu orang yang baik begitu. Rajulun seseorang aznaba yang telah berbuat dzunuban dosa-dosa, bahwa maka dia yatadaraku menyusul zalika yang demikian itu menyusul dosa-dosanya bitaubat, dia susul dosanya dengan taubat, bukan menunda taubat. Kebaikan itu seseorang yang berbuat dosa kemudian ia menyusul dosanya dengan buru-buru taubat tuh. Wasari'u dasabiku badiru ya, segala macam sari'u wasabiku ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ardu iddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Tidak ada kebaikan di dunia ini kecuali li ahadi bagi salah seorang rajulaini dua laki-laki. Kecuali kebaikan di sini nih, rajulun seseorang aznaba dzunuban yang telah melakukan dosa-dosa, bahwa maka kemudian ia yatadaraku menyusul zalika yang demikian itu menyusul dosa-dosanya bitaubat, dia susul dosanya dengan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu an zakar langsung zikir astagfirullah. Itu yang bagus. Aw rajulun atau seseorang yusari'u yang bersegera fil khairati dalam kebajikan. Pertama seorang berbuat dosa dan ia menyusul dosanya dengan taubat. Yang kedua rajulun seseorang yusari'u yang ada bersegera fil khairati di dalam kebajikan. Maka kebaikan yang ditunda itu segera. Jangan entar aja. Salat Isya entar aja jangan. Sebelum Isya udah mati duluan tuh. Jangan ditunda-tunda. Baik kita gitu. Bayang Isya entar aja Bang. Isya kan waktunya. Jangan bayang Isya nanti keburu nanti belum salat Isya. Itu segera wasari'u ila wa yusari'u fil khairat, dan orang yang bersegera dalam hal kebajikan itu kebaikan di situ. Wala yaqillu amalun ma'at taqwa, wala yaqillu dan tidak sedikit amalun amal itu ma'at taqwa kalau disertai takwa. Kalau amal kita itu disertai takwa tidak dikit banyak. Wala yaqillu dan tidak sedikit amalun satu amal ma'at taqwa kalau disertai dengan takwa. Kalau disertai takwa amal enggak sedikit banyak. Wa kaifa yaqillu dan bagaimana yaqillu menjadi sedikit ma yutaqabbalu apa-apa yang akan diterima. Wa kaifa yaqillu ma yutaqabbalu dan bagaimana sedikit apa-apa yang akan diterima enggak sedikit. Jadi perbuatan itu amal itu tidak sedikit kalau kita disadari dengan takwa, apalagi dengan ikhlas jadi banyak. Makanya kan ayatnya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bukan aksaru amala. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan, bukan aksaru amala, yang ahsan jadi kualitinya bukan kuantitasnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bukan aksaru amala, bukan yang banyak amalnya, yang terbaik amal, artinya kualitas amal. Jadi tahajud 2 rakaat disertai dengan takwa itu lebih baik daripada 13 rakaat dan tidak disertai dengan takwa. Ayyukum ahsan bukan aksal, ayyukum ahsanu amala bukan aksaru amala. Jadi buat apa banyak-banyak kalau tidak disertai dengan takwa, riya, sum'ah. Makanya jangan suka ngeser nih.
Ayo bangun-bangun tahajud, tahajud ya. Kalau saya bilang udah, kasih tahu lewat pengajian. Kalau sini bisa jadi Anda bumbu ria. Wah, dia lagi tahajud ngasih tahu orang, gue lagi tahajud, bangun gitu. Lewat pengajian, jangan lewatin malam kecuali kita sholat tahajud nge-share sedekah di-share, nanti hilang tuh. Timbul perasaan riak, kita bangga orang tua dia share. Sampai juga orang banyak kritik foto depan Ka'bah gitu. Ya doa depan Ka'bah sandiwara padahal tidak doa, dipoto kirim lah, share. Update sekarang gitu ya, update status ya. Oh lagi di Mekah ini, masya Allah. Mekah dekat Ka'bah tuh, dekat Zam-Zam tuh dekat Hijir Ismail, tuh dekat Safa Marwah. Banyak foto gitu, nge-share. Saya takut nanti malah hilang dasar takwanya. Jadi banyak, maka liyabluwakum ayyukum ahsan yang dasari takwa, dasari dengan ikhlas. Makanya saya katakan yang mau ngaji silakan ya, apa-apa. Maka kalau orang-orang soleh itu kalau pengajian semakin banyak nih penuh, bubarkan Pak. Pengajian kalau semakin penuh bubarkan, nanti kadar keikhlasan kita jadi rusak. Makanya saya pernah sampaikan kepada almarhum Ustaz Arifin Ilham tuh. Ustaz Arifin ini jumlahnya berapa? 3.000. Wah subhanallah banyak. Saya bilang tapi nggak semuanya orang nih. 3.000 di Azikros itu belum semuanya orang. Maksudnya banyak setan nih. Banyak iblis, banyak setan. Ini belum tentu semuanya orang nih. Ya belum tentu semuanya orang, bisa jadi ada setan. Dia tanya gimana saat gampang saat ngukur di majelis ada iblis atau setan gampang. Kalau antum di hati antum ada ujub, subhanallah banyak banget yang ngaji itu setan yang busuk. Arifin tuh yang ngaji banyak tuh, berarti engkau banyak disukai orang. Terus iblis tuh menimbulkan ujub, dia yang niupuin. Nah kalau di perasaan kita ada ujub, nah berarti ada iblis tuh. Karena nggak mungkin kan orang-orang yang meniupkan ditiupkan sini. Tuh masya Allah yang hadir 3.000. Andai kata sebulan kemudian hadir 2.000, kecewa nggak? Kemarin penuh kok sekarang nggak penuh, kecewa dah. Terus bulan ketiga yang hadir cuma 500, dari 3.000 turun 2.000, turun 500, kecewa nggak? Apalagi sisanya cuma 6 orang gitu, kecewa nggak? Kecewa. Iblis udah mulai main tuh, dari sejak pertama udah main. Maka tinggal 5 tinggal udah nggak usah ngaji dah. Kemarin 3.000 sekarang tinggal 5, pada kemana? Itu ujub. Setan tuh hebat tuh ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal. Jadi setannya nggak bodoh, setannya pinter. Maka yang susah illa ibadaka minkumul mukhlasin, yang berat melainkan hambamu yang ikhlas. Itu yang kalau ikhlas udah berat dah setannya. Ampun yang ikhlas mah yang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi, semuanya lillah, udah nyanggup dah iblis dah. Kan saya katakan Ustaz ini belum tentu semuanya orang nih bisa jadi setan. Jadi kalau pengajian nih ya diumumkan silakan, mau ngaji iya, silakan, nggak ngaji nggak apa-apa. Justru dunia itu hidup bukan karena yang ngaji, karena yang ngajar, Pak. Makanya al ilmu yu'ta wa la ya'ti, kata Imam Malik. Ilmu itu didatangi dan tidak datang. Al ilmu yu'ta wa la ya'ti, ilmu itu didatangi. Jadi kita datang ke rumah guru kita wa la ya'ti dan dia tidak datang. Yu'ta wa la, artinya apa? Kedudukan seorang guru tuh kata ulama kadal muallimu ayyakuna rasulan. Hampir seorang muallim itu seperti rasul. Kadal muallimu ayyakuna rasulan. Jadi dunia ini gelap bukan tidak adanya ngaji. Kalau tidak adanya ngajar itu jadi gelap. Jadi kalau tidak ada yang ngajar jadi para guru tuh mau ngaji mau enggak terserah, penting yang ngajar masih ada. Kalau yang mau belajar nggak ada nggak masalah. Yang repot kalau sudah tidak lagi ada yang mau ngajar. Banyakan yang mau belajar apa yang ngajar? Banyakan yang mau belajar apa yang ngajar? Banyakan yang mau belajar kan itu ya. Orang alim mah nggak banyak, Pak. Jadi dunia ini terang karena orang alimnya. Nah sekarang yang mau ngajar sedikit, yang mau belajar banyak. Coba kalau yang mau ngajar nggak ada, repot mau belajar masa nanti belajarnya iblis. Man laisa lahu shaykhun fasayhu syaitan. Siapa orang tidak ada gurunya maka gurunya adalah setan. Nanti belajar sendiri setan yang bimbing, bahaya. Jadi bapak-bapak sop depan isi, bapak-bapak ada pengajian. Kita sebenarnya nggak perlu umuman gitu dan kalau orang cinta ilmu nggak diumumin juga datang juga. Nah, saya katakan Ustadz ini yang ngaji tinggal 3, nggak apa-apa, udah ngaji 3 aja, nggak perlu banyak. Malah justru kalau banyak bubarin. Ada nggak orang punya majelis taklim yang hadir banyak dibubarin? Padahal itu betul orang-orang soleh ngajarin gitu. Kalau sudah banyak yang ngaji, mubarin. Karena apa? Akan mengganggu keikhlasanmu. Kalau 3, 5 enak masih ikhlas. Kan kalau nambah dari 3 jadi 20,
Heran nggak bang? Wah semakin banyak, tambah lagi semakin kagum lagi. Oh, udah hilang pahala keikhlasannya tuh. Di situ orang-orang soleh nuntun kita, dan semakin pinter iblis yang untuk mengecoh jalan kita dari lillahi ta'ala menjadi li ghairillahi ta'ala. Inna akhwafa ma akhafu ittiba'ul hawa. Inna akhwafa, sesungguhnya yang paling menakutkan, kata beliau, ma akhafu, apa-apa yang aku takutkan, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Inna akhwafa, sesungguhnya yang paling menakutkan, ma akhafu, apa-apa yang aku takutkan, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa. Bukan kuntilanak yang paling menakutkan, bukan kuntilanak, bukan. Yang paling menakutkan mengikuti hawa nafsu. Inna akhwafa, sesungguhnya yang paling menakutkan, ma akhafu, apa-apa yang aku takuti, kata Imam Malik, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Kalau kuntilanak enggak. Sebetulnya makhluk-makhluk itu sama kita minder, Pak. Jadi kuntilanak apapun genderuwo itu minder sama kita, karena ini laqad khalaqnal insana fi ahsani. Saya mau nanya, orang jelek ketemu orang ganteng minder enggak? Orang jelek ketemu orang ganteng minder enggak? Ya, minder kan? Yang minder siapa? Yang jelek. Kalau yang ganteng mah relek-releknya sama juga, kata ulama. Itu kuntilanak genderuwo ketemu kita minder dia. Cuma kita kalah gertak duluan. Jadi kalau kita kan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Cuma kita kalah gertak duluan, jadi kabur. Makanya kalau dia nongol, apa lo gitu. Kunaon, berantem. Karena itu lebih mulia. Jadi kalau dia nongol sebenarnya dia minder juga sama kita, karena ini laqad khalaqnal insana fi. Ada nggak yang pedek ketemu kuntilanak? Ada nggak yang pedek ketemu kuntilanak? Mau ngapain lo? Mau ngapain? Gue mau lewat, awas gue colok mata lo. Ada yang ngomong begitu? Kan diajarin ayat kursi, belum sempat baca ayat kursi udah jatuh pingsan duluan. Iya. Jadi kata ulama sebenarnya mereka tuh minder sama kita, Pak. Karena laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi untuk apa takut kalau lewat sendirian malam hari? Dia justru pada ngumpet. Awas ada makhluk ganteng, makhluk sempurna lewat tuh, pada ngumpet. Nah, dia nongol tuh nyoba kita aja. Katanya ahsani taqwim, maksud takut menjelek. Yang jelek minder sama yang cakep. Nah, ini kan cakep semuanya, ahsanut taqwim. Sementara mereka tidak sempurna, jelek. Cuma kita kalah gertak duluan. Kita ketemu kuntilanak kabur nggak? Ya meskipun sering assalamualaikum jadi imam juga ngeper juga. Beliau juga barangkali ketemu kuntilanak mau maaf dah. Panas dingin nggak bisa ngomong dah. Tergantung, karena kita kalah gertak maka dia menang. Jadi kalau tampil bismillah, la haula wala quwata illa billah, tegar gitu. Saya berusaha itu, saya juga belum pernah, Pak, belum pernah. Cuma jangan berharap ketemu musuh, la tatamannau liqa'al adu, kata. Jangan berangan-angan ketemu musuh, kan musuh semuanya. Alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi jangan berharap ketemu musuh, jangan. Gue pengen ketemu kuntilanak, jangan. Ntar ketemu kabur, katanya pengen ketemu, temuin kabur, kan gitu. Ya, tapi satu saat hadirnya kita nih lebih sempurna. Laqad khalaqnal insana fi. Nah yang paling melakukan ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu tuh. Wa tulul amali, dan panjang angan-angan. Jangan angan-angan pendek aja, pengenan sampai situ, jangan panjang-panjang. Kata Imam, ya man bidunya hussagar qad gharrahu tulul amal. Hai orang yang dengan urusan dunianya sibuk aja, qad gharrahu, telah memperdaya dirinya, tulul amal, panjang angan-angan. Walam yazal fi ghaflatin, dan masih senantiasa lalai, hatta dana minhul ajal, sampai dekat kepadanya ajal. Wal mautu ya'ti baghtatan, dan kematian bakal datang baghtatan, mendadak. Wal qabru sundukul amal, dan sedang kubur kotaknya amal. Hati-hati. Maka kata Nabi, sebutin tuh, idza alimta al ajala wa masirahu, kalau kau tahu ajal, wa masirahu, dan tempat pulangnya ajal, abghattal amala wa ghururahu, niscaya engkau benci berangan-angan dan tipu daya angan-angan. Lau alimtal ajala, jika engkau tahu ajal kematian, wa masirahu, dan tempat pulangnya kematian,
abghadtal amala, kata niscaya engkau benci angan-angan, wa gururahu, dan tipu daya angan-angan. Kan angan-angan perdaya kita, Pak. Rema Ali wal qabya ya man bidunyahu sagal qad gharrahu tulul amal wa lam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal wal mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundu. Setelah melalaikan dirinya akan panjang angan-angan, bikin lalai itu pangan-angan, pengen ini, pengen begini, pengen punya ini, bukan dan pengen punya ini, pengen punya itu, pengen begini, pengen begitu, pengen jadi itu, panjang angan-angan. Dia lupa kematian datangnya belum nyampe keinginannya udah mati. Banyaknya anggota dewan tuh udah masang spanduk nyalon-nyala ke mati tuh banyak. Banyak tuh caleg-caleg yang spanduknya padahal yang punya spanduk udah mati tuh. Pengen dia jadi caleg tahun ini nih, masang spanduk situ. Aduh, ya Allah, ini orang udah masang spanduk, ternyata ajal jemput dia duluan, belum sempat jadi anggota dewan udah mah qad gharrahu tul. Jadi angan-angan panjang-panjang, pendek aja. Enggak boleh tulul amal ya. Panjang angan enggak boleh, itu masuk setan nanti. Pengen begini, pengen begitu, pengen punya ini, pengen punya itu, pengen jadi ini, pengen udah lakonnya yang ada ya, nikmatin yang ada. Alhamdulillah pensiunan, alhamdulillah pensiunan, yang masih kerja terus ya. Gitu, jangan panjang. Itu yang paling penting, wa tulul amali, dan panjang angan-angan. Fa amma, maka adapun ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, fayasuddu anil haq, maka akan memalingkan dari kebenaran. Kalau ngikutin hawa nafsu, fayasuddu anil haqi, maka ia akan memalingkan dari kebenaran. Kalau orang ngikutin hawa nafsu akan memalingkan. Kalau orang ngikutin, ada nggak yang sholat berjamaah ngikutin hawa nafsu terus kemudian dia puasa, zikir, baca Quran, ada nggak? Kalau ngikutin hawa nafsu pasti kan ke tempat maksiat, pasti fayasuddu anil haq, pasti memalingkan kita dari kebenaran karena mengikuti hawa nafsu. Judi, zina, mabok nggak mungkin tuh mengajak kepada fayasuddu anil haq, maka akan memalingkan kita dari kebenaran. Fa ammat tibaul hawa, adapun mengikuti hawa nafsu, fayasuddu, maka ia akan memalingkan anil haqi, daripada kebenaran. Kalau ngikutin hawa nafsu memalingkan kita dari berbuat baik. Wa amma tulul amali, maka adapun panjang angan-angan, fayansal akhirata, maka ia akan melupakan akhirat. Kalau orang panjang angan-angan lupa akhirat tuh, lupa matikan, pengen jadi ini, pengen jadi itu, pengen punya ini, pengen punya itu, pengen 3 periode, pengen anaknya jadi wakil presiden, itu panjang angan-angan. Nah, kita lupa akhirat, yang begitu nggak bakal ingat akhirat, betul nggak? Betul. Jangan takut-takut, betul nggak? Iya, kalau panjang angan nanti yansal atau yunsil akhirah, dapat melupakan akhirat. Angan panjang-panjang, kematian depan biji matanya. Maka kata Imam Ali, tulis kematian di antara dua mata muslim. Bukan di sini masih ada jarak, di sini nih, di sini kematian, al-maut, sini kematian. Udah nempel di jidat tuh. Kalau di sini kan masih ada jarak ya. Kita sini kematian masih ada jarak. Nah, kematian taruh di antara baina ainaik, di antara dua mata muslim, al-maut, sini ajal tuh. Itu kalau panjang angan-angan nanti fayunsil akhirata, maka akan melupakan akhir. Ya pengen jadi ini, pengen jadi itu, pengen punya ini, mana ingat mati, mana ingat akhirat, karena masih membayangin dunia dengan segala keinginannya. Ala wa inna dunya qadir tahalat mudbiratan. Ala, ketahuilah, wa inna dunya, dan sesungguhnya dunia itu qadir tahalat, telah berangkat, telah merad, mudbiratan, membelakangimu. Ala wa inna dunya, ketahuilah sesungguhnya dunia itu qadir tahalat, telah berangkat, mudbiratan, membelakangi. Dunia udah lewat tuh, membelakangi kita. Ala wa inna dunya, ketahuilah sungguhnya dunia itu qad irtahalat, telah berangkat pergi, mudbiratan, membelakangi kita. Kalau dunia itu sudah pergi membelakangin kita, itu mudbirah. Ala wa innal akhirah, ketahuilah sesungguhnya akhirat qad irtahalat, telah berangkat, mukbilatan, menghadapi kita. Akhirat sudah berangkat membelakangi kita, sementara dunia sudah berangkat membelakangi kita, sedangkan akhirat telah berangkat menghadapi kita. Itu akhir, dunianya sudah pergi, akhirat bakal datang. Walikulli wahidin minhuma banunu, dan masing-masing satu dari keduanya, dunia dan banun, ada anak-anaknya. Ada anak dunia, ada anak akhirat. Walikulli wahidatin, dan masing-masing satu dari keduanya, dunia dan akhirat, banunu, ada anak-anaknya.
Fakunu, maka jadilah kalian min abnail akhirah, tergolong anak-anak akhirat. Jadilah kalian, kata fakunu min abnail akhirati, jadilah kalian tergolong anak-anak akhirat. Wala takunu, dan jangan kalian menjadi min abnaid dunya, daripada anak-anak dunia. Dunia udah berangkat membelakangi kita, akhirat berangkat menghadapi ya dunia udah berangkat membelakangi kita, sementara akhirat datang menghadapi kita. Itu kematian datang tuh. Kalau dunia udah berangkat, jangankan dunianya, mobil kita nunggu mobil nih, kita tungguin, kitanya ke belakang, mobil lewat, balik lagi nggak? Udah berangkat tuh, ninggalin, ada penumpang lebih banyak, apa sih ada 10, nggak mungkin dia mundur lagi ngelayanin yang satu nih, lebih baik ngelayanin yang 10 duitnya gedean. Nah, apalagi akhirat tuh irtahalat mudbiratan, telah berangkat membelakangi kita. Wal akhirah irtahalat, berangkat juga, tapi mukbilatan, datang menghadapi kita. Dunianya pergi berangkat, dunianya juga, akhirat juga pergi berangkat, tapi menghadapi kita. Walikulli wahidatin minhuma, dan masing-masing satu dari keduanya, dunia dan akhirat, banunun, ada anak-anaknya. Fakunu, maka jadilah kalian min abnail akhirah, tergolong anak-anak akhirat. Wala takunu, dan jangan kalian menjadi abnaid dunya, anak-anak dunia. Sibuk aja itu anak dunia, sibuk dengan dunia itu. Kalau sibuk dengan ibadah berarti anak akhirat. Karena hakikatnya negeri kita di mana? Akhirat. Negeri kita akhirat, bukan dunia. Makanya dunia lucu, Pak. Orang uber kejar-kejar, sampai fitnah-fitnahan, bunuh-bunuhan untuk urusan kan fitnah-fitnahan, bunuh-bunuhan enggak? Udah dapat dia tinggal. Ya jangankan enggak dapat aja juga masih rugi. Dunia dia kejar, udah dapat fitnah-fitnahan, bunuh-bunuhan, hok-hokan, udah dapat dia tinggal, dapat kekuasaan ditinggal mati kan. Maksudnya kalau udah dapat kan tangkep, kayak orang main bola kan gila, Pak. Bola diuber-uber tuh, udah dapat dia kasih orang, betul nggak? Bola satu diuber-uber berapa orang? 22 orang kan, diuber-uber, udah dapat dia kasih orang. Kalau dapat bola tangkep, masukin kaos, keluar dari lapangan. Ini udah dapat kasih orang. Ya minimal kartu merah kan. Samanya dunia diuber-uber, berebut-rebut, fitnah-fitnahan, bunuh-bunuhan untuk urusan udah dapat ditinggal mati, nggak dibawa tuh. Jangankan istananya, kedudukannya, bajunya nggak semua dibawa. Yang dipakai apa? Kain putih berapa lembar? 3 lembar. Istananya sampai ratusan meter, yang ditempati cuma 1 kali 2, sempit, gelap, masya Allah. Tuh. Makanya saya katakan, kalau bisa jangan ngontrak rumah, Pak, kredit rumah. Kalau kita ngontrak rumah, duit kita keluarin bayar kontrakan, rumah jadi punya kita enggak kan? Tetap yang punya kontrak. Kalau kredit rumah, duit kita keluarin, tapi rumah bakal punya kita. Ya mana yang kita beli? Akhirat yang bakal punya kita, jangan dunia mah jangan dibeli. Ya udah numpang lewat. Nah, kejar akhirat yang bakal, walal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Bayangkan datangnya belakangan, akhirat kan belakangan, tapi Allah mintanya duluan. Wabtagi, dan tuntutlah olehmu, wabtagi fima ataqallahu darul akhirat, tuntut darul akhirat. Dunia cuma wala tansa nasibaka minad, jangan lupa bagian, cuma jangan lupa bagian dunia. Masih dunia ya cari makan, nggak apa-apa, tapi jangan lupa akhirat tuh yang harus kita tempati, itu yang menjadi target kita. Ini yang bakal ditempati, ini nggak pikirin. Justru yang dia tinggalin, dia bela-belain, fitnah-fitnahan, bunuh-bunuhan, udah mati, selesai, ditinggal dah. Akhirat dia lupa. Fa innal yauma amalun, karena sesungguhnya hari ini beramal, kata wala hisabun, dan tidak hisab. Fa innal yauma amalun wala hisabun, sesungguhnya hari ini, al yauma sekarang ini, amalun beramal, wala hisabun, dan tidak ada hisab. Kalau sekarang belum hisab, nanti wa ghadan, dan besok akhirat hisabun, hisab, wala amal, tidak ada amal. Al yaum hari ini beramal, wala hisab, dan tidak ada hisab, beramal lu hisab nanti di akhirat. Wa ghadan, dan esok akhirat hisabun, hisab, wala amal, dan tidak ada amal. Di akhirat masih ada bisa beramal enggak? Udah darul jaza, di sana hisab. Di akhirat hisab, sekarang ini hisab, sekarang ini amal, bukan hisab. Nanti di akhirat hisab tidak ada
amal. Jadi dunia negeri beramal, hisabnya di akhirat. Maka nanti di akhirat hisab ada, amal sudah tidak ada. Maka beramalah mumpung kita masih di negeri amal ya. Wallahu a'lam.